Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ibu Cindy Claudia Putri selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Makro semester genap tahun 2024-2025. Perkenalkan, di sini saya Nur Fadila dari kelas AK 202 akan mempresentasikan tugas semester yang sekaligus menjadi nilai ujian akhir semester genap. Judul dari presentasi ini yaitu Outlook Perekonomian di Amerika Serikat pada periode tahun 2023 hingga 2024. Langsung saja topik pembahasan yang akan saya sampaikan yaitu tentang outlook perekonomian yang berisi tentang inflasi, kurs, dan pertumbuhan produk domestik bruto. Dilanjutkan dengan penyampaian neraca pembayaran dan neraca perdagangan, lalu ditutup dengan kesimpulan. Langsung saja di poin yang pertama yaitu inflasi. Pada tahun 2023, inflasi di Amerika Serikat mencapai rata-rata sekitar 4,1% dan turun menjadi 3,4% di akhir tahun. Tingkat inflasi yang cukup tinggi ini membuat masyarakat dan pelaku pasar belum sepenuhnya yakin bahwa harga-harga akan segera stabil. Lalu, tindakan yang dilakukan The Fed atau bank sentral yang ada di Amerika Serikat di tahun 2023, bank sentral akan menaikkan suku bunga ke kisaran 5,25 hingga 5,5% untuk menekan inflasi. Tujuannya agar menekan harga yang ada di negara Amerika Serikat. Lalu berkembang di tahun 2024, inflasi mulai menurun sekitar 2,9%. Itu pun masih di pertengahan tahun. Hal ini, penurunan inflasi ini dipicu dengan harga sewa yang melambat, turunnya inflasi pangan, serta mulai munculnya dampak dari tarif impor baru. Lalu poin selanjutnya yaitu core inflation. Maksudnya yaitu tidak memasukkan komponen energi dan pangan. Di tahun 2023, inflasi tetap tinggi di sekitar angka 4,8 hingga 5%. Namun, pada tahun 2024 mengalami penurunan bertahap ke angka 3,5 hingga 4%. Poin selanjutnya yaitu kondisi konsumen. Pada tahun 2023, konsumsi masyarakat masih tumbuh namun melambat akibat tekanan harga. Di tahun 2024, konsumsi mulai meningkat lagi, tapi masyarakat tetap selektif dan hati-hati. Poin selanjutnya yaitu sektor yang paling terpengaruh. Di tahun 2023, sektor yang paling terpengaruh adalah transportasi, energi, perumahan, dan bahan pokok. Sedangkan di tahun 2024, tekanan harga masih terasa di sektor jasa, biaya medis, dan sewa. Sedangkan harga energi mulai stabil. Lalu faktor pendorong inflasi di tahun 2023 yaitu harga energi yang naik, dari jasa ada jasa kesehatan maupun sewa. Gaji juga mulai naik. Di tahun 2024, ekspektasi lebih stabil dan inflasi diperkirakan berada di angka 2,5 hingga 3%. Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah yaitu menerapkan intervensi di pasar minyak
dan kontrol harga tertentu dan melakukan subsidi. Itu pun di tahun 2023. Dan di tahun 2024, fokus mulai bergeser ke penguatan suplai domestik serta pengawasan harga. Selanjutnya yaitu kurs atau nilai tukar US dollar. Di sini ada contoh yaitu nilai tukar US dollar dengan euro. Pada tahun 2023, 1 US dollar itu sekitar 0,94 euro. Sedangkan di tahun 2024, USD menguat karena ketidakpastian global, angkanya menjadi 0,92 euro. Contoh lagi yaitu terhadap yen. Di tahun 2023 berada di angka 135 hingga 145 yen per US dollar, dan di tahun 2024 mengalami kenaikan sekitar 145 hingga 155 yen per US dollar. Contoh dengan Indonesia yaitu rupiah pada tahun 2023 memang lebih rendah, dan di tahun 2024 USD menguat di angka 15.800 hingga 16.200. Faktor-faktor apa aja yang mempengaruhi naik turunnya nilai tukar USD, yaitu yang pertama jika kita lihat dari arah pergerakan kurs. Tahun 2023 USD menguat relatif terhadap mata uang utama, dan tahun 2024 USD tetap kuat atau sedikit melemah tergantung arah suku bunga bank sentral. Yang kedua yaitu faktor pendorong. Tahun 2023, faktor pendorong yang utama yaitu suku bunga tinggi yang ditetapkan oleh Fed atau bank sentral. Yang kedua yaitu permintaan global terhadap aset aman. Sedangkan untuk kondisi di tahun 2024, ekspektasi suku bunga stabil atau turun, dan ketegangan geopolitik mendorong permintaan USD sebagai alat lindung nilai. Dan aspek ketiga yaitu dampak terhadap ekonomi. Tahun 2023, ekspor Amerika Serikat menjadi lebih mahal, sehingga menekan daya saing di pasar global. Impor lebih murah untuk menekan inflasi. Sedangkan di tahun 2024, ekspor masih tertekan dan risiko defisit perdagangan mulai meningkat. Untuk kebijakan yang diterapkan Bank Sentral, pada tahun 2023, Bank Sentral masih menaikkan suku bunga, dan tahun 2024, meskipun suku bunga dipertahankan tetap tinggi, Bank Sentral bersikap lebih hati-hati agar tidak memperburuk prospek ekspor yang ada di Amerika Serikat. Selanjutnya yaitu produk domestik bruto. Untuk poin pertama yaitu PDB real di tahun 2023 tumbuh antara 2,5% hingga 2,9%. Dan di tahun 2024 ini ada di angka 2,1% hingga 2,5%. Yang kedua yaitu PDB nominal. Dari tahun 2023 di angka 27,2 triliun dengan GDP per kapita sebesar 82.223 US dollar, mengalami peningkatan di tahun 2024 menjadi 29,7 triliun US dollar dengan GDP per kapita sebesar 85.784 US dollar. Kontributor utama PDB
atau pendorong utama pertumbuhan PDB ini tahun 2023 ada di konsumsi rumah tangga, yaitu yang naik sekitar 2,8% dan investasi bisnis dan inventory. Untuk tahun 2024 konsumsi tetap kuat, namun investasi properti dan ekspor mulai melemah. Sektor terkuat yang mempengaruhi pertumbuhan PDB untuk tahun 2023 yaitu ada di jasa kesehatan, teknologi keuangan, dan konsumsi domestik. Sedangkan di tahun 2024 jasa tetap kuat, serta sektor manufaktur sedikit melambat. Untuk hambatan yang dihadapi oleh Amerika Serikat yang menghambat pertumbuhan PDB pada tahun 2023 yaitu tingkat suku bunga yang ditetapkan oleh bank sentral tinggi, yaitu lebih dari 5% dan inflasi masih di atas target yang ditentukan oleh Amerika Serikat. Di tahun 2024, ketidakpastian global dan penurunan ekspor serta tarif tambahan yang ditetapkan oleh bank sentral. Hal tersebut menghambat pertumbuhan dari PDB tahun 2024. Sedangkan pendorong paling kuat yang mempengaruhi pertumbuhan PDB yaitu tahun 2023 yaitu lapangan kerja yang tinggi dan adanya belanja konsumen yang meningkat. Tahun 2024 dengan optimisme belanja yang dilakukan oleh masyarakat, namun terhambat pada suku bunga tinggi dan ketegangan global. Selanjutnya yaitu neraca pembayaran tahun 2023 versus tahun 2024. Jika dilihat di sini di Q3 Q4 tahun 2023 defisit neraca tetap berjalan dan di tahun 2024 terjadi perbaikan signifikan. Dari faktor utama yang mempengaruhi yaitu kinerja ekspor membaik, tekanan harga menurun, serta sektor barang mengalami pemulihan. Selanjutnya yaitu neraca perdagangan di tahun 2023 dan 2024. Tahun 2023 mencatat surplus antara 1 hingga 1,1 miliar. Sedangkan di tahun 2024 di bulan Mei pun sudah terjadi surplus sekitar 2,65 miliar US dollar. Dan di bulan Desember tahun 2024 terjadi surplus sekitar 1 miliar US dollar. Tren ekspor meningkat dan surplus dagang menguat di awal tahun 2024 meski turun di akhir tahun 2024. Tren menunjukkan bahwa ekspor terus meningkat sedangkan impor sempat menurun tajam lalu naik kembali di akhir tahun. Kondisi ekspor impor tahun 2023 hingga 2024. Jika dilihat dari total ekspor yang terjadi di tahun 2023 itu ada meningkat secara moderat karena didorong oleh produk pertanian dan energi. Sekitar angkanya 3,05 triliun US dollar. Sedangkan di tahun 2024 terjadi peningkatan signifikan mencapai 3,2 triliun US dollar.
Hal ini bisa meningkat karena lonjakan ekspor barang. Sedangkan total impor di tahun 2023 ada di angka 3,89 triliun US dollar, mengalami penurunan di angka 3,70 triliun US dollar di tahun 2024. Hal ini disebabkan oleh pelemahan permintaan domestik dan penguatan dolar. Komoditas ekspor utama atau faktor yang mempengaruhi ekspor ada di energi, yaitu teknologi dan hasil pertanian. Sedangkan di tahun 2024, faktor yang mempengaruhi ekspor yaitu ada di barang manufaktur, energi, dan jasa meningkat. Lalu barang impor dominan yang terjadi di tahun 2023 yaitu ada di elektronik, kendaraan, dan barang konsumsi dari Tiongkok, Meksiko, maupun Uni Eropa. Sedangkan di tahun 2024, volume impor ini malah mengalami penurunan karena permintaan dalam negeri juga menurun. Dilihat dari neraca perdagangan, di sini terjadi defisit perdagangan dari minus 840 miliar US dollar ke minus 430 miliar US dollar. Hal ini memberikan dampak terhadap impor tinggi sehingga menjaga pasokan dan menahan lonjakan harga barang konsumen di tahun 2023. Sedangkan di tahun 2024, penguatan ekspor meningkatkan pendapatan sektor real, inflasi tetap terkendali dan turun menjadi minus 3%. Berikut adalah kesimpulan yang dapat diambil dari paparan yang sudah disampaikan barusan, yaitu kesimpulannya ya, perekonomian Amerika Serikat mengalami perbaikan signifikan pada tahun 2024 dibandingkan tahun sebelumnya. Inflasi yang sempat tinggi di tahun 2023, yaitu di angka 4,1%, mengalami penurunan angka di 2,9% pada tahun 2024, mendekati target Federal Reserve sebesar 2%. Kebijakan suku bunga tinggi yang diterapkan The Fed atau Bank Sentral berhasil menekan inflasi tanpa menurunkan pertumbuhan ekonomi secara drastis. Nilai tukar dolar Amerika Serikat terus menguat sehingga mendukung penurunan harga impor namun menekan daya saing ekspor. Meskipun demikian, ekspor barang dan jasa meningkat, sedangkan impor menurun, sehingga defisit perdagangan menyempit. Hal ini mendorong perbaikan neraca pembayaran dari defisit menjadi surplus. Produk domestik bruto tetap tumbuh meskipun sedikit melambat, dengan konsumsi domestik sebagai kontributor utama. Secara keseluruhan, tahun 2024 menunjukkan kondisi ekonomi yang lebih stabil, terkendali, dan optimis dibandingkan tahun 2023. Berikut adalah daftar pustaka yang digunakan untuk menyusun presentasi tentang outlook perekonomian Amerika Serikat tahun 2023 hingga 2024. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian Ibu. Jika ada pertanyaan atau diskusi, saya siap menjawab.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.